Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang mental model. Di mana mental model ini merupakan bagian dari organisasi pembelajaran dan juga menjadi salah satu strategi pemimpin kepemimpinan yang strategik. Seorang pemimpin yang strategik, dia harus bisa menerapkan organisasi pembelajaran. Dalam arti kata, dalam melaksanakan kegiatan dalam proses kepemimpinan di suatu organisasi, maka dia selalu menerapkan organisasi pembelajaran yang terdiri atas 5 unsur. Kelima unsur dimensi organisasi pembelajaran ini atau kelima dimensi itu yang pertama adalah mental model atau model mental, kemudian system thinking atau berpikir sistem, kemudian share vision, bagaimana kita menerapkan visi bersama, kemudian personal mastery, dan team learning. Selalu menerapkan proses pembelajaran tim di dalam organisasi itu. Kelima dimensi organisasi pembelajaran ini harus hadir bersama-sama dalam sebuah organisasi. Artinya dia harus terus-menerus diterapkan di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di organisasi tersebut. Dan itu digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran organisasi. Nah, untuk materi perkuliahan hari ini adalah khusus membahas tentang mental model. Jadi kita akan kaji bersama dan di akhir dari materi ini Anda akan wajib menyaksikan atau menonton sebuah cerita singkat, cerita pendek yang terkait dengan mental model dan nanti menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Pertemuan kita kali ini akan membahas beberapa hal tentang mental model. Yang pertama adalah tentang definisi mental model, kemudian proses terbentuknya mental model, serta bagaimana mengubah mental model. Kalau berdasarkan dari kata-kata yang ada, maka bisa diartikan mental itu karena dia ada dalam pikiran kita. Artinya mental itu sesuatu yang ada di dalam pikiran kita yang nantinya akan membentuk tindakan kita. Jadi manifestasi dari mental itu akan kelihatan dari tindakan atau aksi daripada si orang itu sendiri. Sedangkan models, dia merupakan kalau kita lihat, kita konstruksikan. Jadi models ini adalah sesuatu akumulasi dari pengalaman kita sehingga membentuk peta-peta mental atau pola mental. Jadi ini merupakan konstruksi dari pengalaman dalam membentuk peta-peta mental. Secara definisi, mental models bisa diartikan kalau menurut Peter Senge, bahwa mental model are deeply ingrained assumptions, generalization, or even pictures or images that influence how we understand the world and how we take action. Jadi sesuatu yang bisa diasumsikan yang sangat dalam, tetapi dia bisa secara menyeluruh dan selanjutnya bisa digambarkan dilihat dari apa yang aktivitas, bisa dilihat dari aksi-aksi yang dilakukan, gitu ya. Jadi sesuatu yang memang dari dalam, tetapi bisa kita lihat nanti dari aksi-aksinya muncul.
Jika seseorang melihat sesuatu permasalahan, bisa kita ibaratkan dengan gambaran di slide ini. Semua orang melihat melihat satu objek yang sama, yaitu gajah. Tetapi sudut pandang mengakibatkan dia mempunyai persepsi yang berbeda. Orang yang duduk di atas, dia melihat gajah itu sebagai suatu kipas, karena yang dia lihat adalah telinganya yang bergerak-gerak, jadi sebagai kipas. Sedangkan yang dari depan, dia melihat suatu tombak, it's a spear katanya, karena dia hanya melihat sesuatu yang tajam. Yang agak melihat dari bawah lagi, dari depan bawah, bagian bawah, dia lihat belalainya. Dia bilang it's a snake, ular. Jadi objek yang sama sudah muncul 3 persepsi. Yang melihat kaki gajah, dia bilang it's a tree. Dia botok, dianggap batang pohon katanya. Tapi begitu melihat badan yang besar, karena dia raba lebih besar dari dia, maka dia bilang it's a wall, dinding. Sedangkan yang megang buntutnya gajah, dia melihat it's a rope katanya, ini tali. Jadi sudut pandangnya berbeda karena memang dilatar belakangi tadi oleh mental persepsi, sesuatu yang ditanamkan, sesuatu yang dari pengalaman dia yang ada, bentuk-bentuk yang dia pegang itu dia lihat, tetapi dia tidak melihat objek itu secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya kita lihat pada slide berikutnya. Bagaimana sebuah mental model itu prosesnya sampai menjadi sebuah action atau event. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di awal mental models akan melahirkan structure. Pada awalnya dia hanya who does or thinking alone. Jadi bagaimana ada yang ada dalam pemikiran yang lebih mendalam, yang selanjutnya akan diproses menjadi sesuatu yang bisa diorganisasikan lebih utuh dari proses pikiran yang tadi sekedar apa yang muncul saja. Setelah struktur, selanjutnya tahap berikutnya dia akan menjadi tren. Nah, tren ini sudah memunculkan sesuatu yang sudah pola mulai mendekati pola, tapi belum jadi pola, tapi sudah mendekati pola, kecenderungan. Jadi tren di sini adalah munculkan satu kecenderungan bahwa dia akan melihat objek itu akan berpikiran akan hal yang sama. Nah, setelah pola, lama-lama dia akan menjadi kuat, menjadi patterns. Nah, kalau sudah jadi patterns, ini sudah menjadi pola. Kalau sudah pola, inilah model yang dia muncul. Nah, selanjutnya model ini akan dimunculkan dalam events. Event ini adalah bentuk actionnya tadi. Bagaimana seseorang bisa melihat sesuatu itu sebagai suatu kipas dari telinga gajah tadi? Itu karena dia hanya tertanam awalnya. Kalau dia ketemu yang berkibar-berkibar, yang bergerak-gerak lebar, itu banyak macam, tapi pengalaman dia yang sering dia lihat hanya kipas. Sehingga lama-lama terbangunlah dalam struktur pikiran dia bahwa kalau seperti ini padat bergerak-gerak, ini berarti kipas, apalagi sampai menghasilkan angin. Nah, tren ini sudah menjadi sebuah penilaian dia, yang nantinya akan menjadi pola pattern. Setiap ketemu yang melebar, bergerak-gerak, menghasilkan angin, maka disebut dengan kipas. Nah, eventnya, kejadiannya betul begitu. Dia melihat belalai gajah, telinga gajah yang bergerak-gerak. Dia tidak lagi melihat, begitu dia melihat gajah, maka yang dia lihat tadi ada telinga yang bergerak-gerak, sehingga dia mempersepsikan ini sebuah kipas. Dia tidak melihat lagi tentang belalainya, tidak melihat lagi tentang matanya. Nah, ini kira-kira penjelasan bagaimana menjadi satu pola struktur. Dari satu mental model sampai menjadi patterns, jadi pola, dan menjadi event. Eventnya ini dari aksi atau apa sikap yang dia keluarkan. Apa yang saya jelaskan di depan tadi, ini bisa dilihat lebih
jelas lagi di dalam kalimat-kalimat dalam slide ini yang bisa Anda baca perlahan. Bagaimana mulai dari mental model yang merupakan tadinya adalah sebuah lensa mata gitu ya, kacamata yang akan kita gunakan, dan sampai akhirnya nanti muncul satu langkah tindakan atau sikap atau persepsi. Pada slide ini kita bisa menyaksikan atau mengkaji lebih dalam lagi tentang proses terbentuknya mental model, di mana diawali dengan tahap awal adalah observable data. Observable data ini seperti sekedar merekam video aja, jadi terekam sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, tetapi tidak memiliki arti apa-apa. Baru naik tahap berikutnya, kita mulai select data. Select data ini mulai dari data-data yang kita rekam tadi, kita saksikan apa setiap kejadian, mulai kita memilah dan memilih, dan dari data-data yang dikumpulkan kita pilih-pilih ini masuk ke tahap berikutnya, yaitu add meaning. Kita mulai memberikan semacam arti dari setelah kita bisa memberikan arti atau kesimpulan sederhana, kesimpulan singkat, kita mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke make assumption. Make assumption ini kita sudah mulai tertanam di dalam pikiran kita tentang asumsi-asumsi atau beberapa pengertian tentang kejadian yang baru kita rekam tadi. Sekaligus selanjutnya kita akan membentuk conclusion, membentuk kesimpulan. Kita akan membentuk kesimpulan dari sebuah peristiwa. Nah, ini yang sudah tertanam menjadi mental kita, tertanam di mental kita, conclusion. Kalau yang sebelumnya kita sudah mulai menerapkan ini sebagai suatu pola. Karena kita sudah menjadi keyakinan, kepercayaan yang kita bisa adopt a belief. Jadi artinya sudah menjadi satu pola kita bahwa pemikiran bila melihat kejadian seperti yang baru kita tanam itu, kita langsung mempunyai kesimpulan ini pengertiannya. Itu yang akan muncul di dalam aksi kita, take action. Take action ini muncul setelah kita menanamkan suatu pola setiap kita melihat kejadian. Di awal waktu saat kita melihat gajah tadi, kalau kita lihat dari telinga yang kita artikan sebuah fan, sebuah kipas, maka sebetulnya kejadiannya banyak yang kita lihat, tapi yang tertanam di kita hanya melihat benda lebar bergerak-gerak menghasilkan angin. Setelah select data, kesimpulannya itu, kita select datanya, yang kita lihat hanya benda yang lebar. Benda lebar menghasilkan angin. Kita mulai mendekat lebih dalam lagi, mengartikan bahwa ini sesuatu yang nyaman, yang berguna lah untuk kita, yang kita terima. Yang kita terima adalah benda. Jadi meaningnya itu adalah benda besar bergerak-gerak dan menghasilkan angin. Kemudian kita menerapkan make assumption-nya itu adalah kita mulai membuat asumsi bahwa ada benda, ada angin, dan selalu bergerak-gerak. Maka kesimpulannya itulah kipas, draw conclusion. Dan ini kemudian kita tanamkan sebagai keyakinan kita, nanti menjadi pola kita, jadi kita adopt a belief. Jadi menjadi satu keyakinan kita bahwa kalau yang seperti itu bentuknya, apapun bentuknya, asal besar, bergerak-gerak, menghasilkan angin, maka dia kipas. Dan itu yang kita munculkan di dalam pernyataan apabila kita melihat sesuatu seperti tersebut di atas. Menjadi take action kita. Setiap kita melihat yang besar, gerak-gerak, menghasilkan angin, kipas. Inilah kira-kira penjelasan dari atau proses terbentuknya mental model. Nah, di slide ini
kita akan bisa lihat ada satu kisah di mana pada suatu hari Ikhwan sedang duduk di halte bus. Lalu lewat seorang laki-laki dan meludah persis di depan kaki Ikhwan. Apa reaksi Ikhwan? Mungkin yang pertama adalah dia akan marah. Kenapa orang ini? Karena di dalam mental model Ikhwan, meludahi itu sangat tidak sopan, tidak baik, suatu perilaku yang tidak baik. Sehingga actionnya dia akan marah. Tapi akan berbeda maknanya kalau itu terjadi di Afrika. Kalau di Afrika itu meludah itu bukan sesuatu hal yang aneh. Dia dianggap suatu proses biasa saja, tidak punya arti apa-apa. Karena memang tertanam di dalam mental modalnya tidak ada sedikit pun yang mengatakan bahwa ludah itu tidak baik atau tidak sopan dan sebagainya. Sehingga orang yang meludah di depan kita atau bahkan kalau sampai mengenai kaki pun tidak akan bereaksi apa-apa karena itu dianggap sesuatu yang biasa saja, yang dia elap. Nah, ini satu contoh bahwa reaksi orang atau aksi orang bisa berbeda tergantung apa yang tertanam di mentalnya awal, di pola pikirnya, di pikirannya. Bagaimana terbentuknya mental model? Sekarang tahapan awal adalah mulai dari tahapan penghapusan dulu. Di dalam tahapan penghapusan ini adalah seseorang akan memilih atau menyaring atau bahkan menutupi beberapa bagian atau dengan istilah blocking out same path. Jadi beberapa bagian yang sama dia akan blocking, akan dia block, dia tutupi gitu ya pada tahap awal. Kemudian tahap berikutnya setelah dia berhasil membuang, memilih atau menutupi tadi, maka dia mulai membentuk sesuatu pola pikir lagi yang baru. Jadi mencari suatu pola dan makna dari hal yang semu, jadi yang tidak ada, tidak nyata, tapi dia mempersepsikan sesuatu, dia mulai. Kemudian muncul distorsi. Dimana dalam distorsi di sini adalah mulai mengubah pengalaman atau mengurangi dan melengkapi bagian. Karena dia tidak hanya satu pengalaman, dia sudah punya beberapa kali pengalaman sehingga tertanam dan di situ dia mulai membentuk. Hingga akhirnya akan memberikan arti yang berbeda dengan kenyataannya, akan terjadi reading different. Karena tergantung dari masing-masing, ke pengalaman dia masing-masing. Dan setelah melakukan distorsi, maka akan melakukan generalisasi. Atau kalau dari tahapan tadi, di tahapan ini sudah masuk ke suatu pola. Ya. Sudah menjadi satu pola, menciptakan sesuatu dari pengalaman dan mengeneralisasikan untuk semua. Seperti tadi melihat sesuatu yang lebar, bergerak-gerak dan menghasilkan angin, maka dianggap itu semuanya adalah kipas. Gitu ya. Tidak melihat sebagai suatu apakah itu telinga binatang atau mungkin daun yang bergerak-gerak dan sebagainya. Inilah tahapan terbentuknya mental model. Pentingnya selalu mengubah mental model. Mental model ini harus bisa selalu dirubah-rubah untuk lebih memperkaya pengalaman sehingga nanti akan kita bisa mempunyai pola yang banyak variatif juga. Makin banyak pengalaman, makin banyak kita punya pola, maka akan lebih objektif kita melihat sesuatu. Jadi mental model ideal adalah mental model yang sesuai atau sama dengan realita objektifnya di sekitar kehidupan menuju persamaan pemahaman. Jadi ada share meaning dari berbagai pengalaman tadi. Contohnya dia melihat gajah tadi, dia tidak hanya melihat kipasnya, tapi dia juga harus melihat ini ada tombak, berarti ada taring. Dia melihat juga ada belalai, bukan hanya sekedar ular. Dia juga melihat ada kakinya. Dia melihat ada badan dan ekornya. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa efektif karena lebih sesuai dengan realitas yang kolektif. Selanjutnya kita akan bahas tentang dapatkah mental model diubah?
Bagaimanakah mengubah mental model? Sekarang kita langsung adalah bagaimana mengubah mental model. Sadari bahwa setiap mengambil keputusan, maka mental model kita adalah faktor yang sangat mempengaruhi ketepatan dan kebenaran keputusan yang kita ambil. Apakah mental model sudah mendekati realitas objektif dari informasi, substansi, dan konteks keputusan yang diambil? Sehingga kita lihat kisah berikut ini, mana sama-sama supir bis tapi akan mempunyai pendapat berbeda dengan apa yang terjadi pada dirinya hari itu. Supir yang pertama mengatakan, kacau mas, di sini mobilnya sudah tua-tua, nggak diganti-ganti, susah untuk jalan tanjakan, mana udaranya panas, mobil nggak ada AC-nya, payah. Tapi beda dengan supir yang kedua. Perusahaan di lain perusahaan dia mempunyai pendapat, perusahaan ini hebat mas. Sementara yang lain berhenti menarik penumpang dalam keadaan sepi begini, di sini masih tetap jalan terus. Walaupun satu penumpang, kita tetap jalan. Karena komitmennya begitu dari dulu. Jadi tanggapan seorang supir terhadap perusahaan masing-masing, ada yang satu dia positif, memuji, kacau, dia mengatakan bisnya panas dan sebagainya, tapi dia tidak melihat bahwa sebetulnya dia tetap diuntungkan dengan mobilnya masih jalan. Bis masih jalan nyari penumpang. Dia harusnya tetap bersyukur. Tapi dia tidak, dia hanya yang ada di mental model dia mengeluh tentang kelemahan, tidak melihat satu keuntungannya. Beda dengan supir yang kedua. Yang supir kedua dia melihat satu keuntungan. Semuanya ini menguntungkan, memang mobilnya bagus, ber-AC, dan perusahaannya juga komitmen gitu ya. Meskipun kondisi sepi tetap jalan untuk dapat penumpang. Otomatis dengan jalan kan supirnya juga dapat penghasilan. Beda kalau akhirnya nanti perusahaan itu menutup. Nah, apa makna di balik peristiwa tersebut? Setiap peristiwa pada dasarnya adalah netral, tidak bernilai apa-apa. Kitalah yang memberi label, baik atau tidak, boleh atau tidak, pantas atau tidak, sopan atau tidak, dan sebagainya, dan seterusnya. Kita harus menerima apapun yang terjadi. Apapun respon, kita tidak akan mengubah peristiwa yang terjadi. Ini makna yang ketiga. Jadi respon kita apapun juga penting, kita harus pahami bahwa tidak akan berubah. Kita berbilang bisnya jelek, bisnya panas dan sebagainya, itu tetap tidak akan merubah peristiwa. Seharusnya diambil positifnya, bahwa perusahaan masih tetap menjalankan untuk trayeknya untuk menarik penumpang, sehingga supirnya masih dapat penghasilan. Atau yang keempat, orang yang memilih untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda adalah orang yang beruntung, tidak tergantung keadaan dan tidak melemparkan kesalahan pada situasi. Ini selalu orang yang berpikir positif, ya, positive thinking. Nah, selanjutnya di dalam mengubah mental model adalah yang pertama, jangan terlalu cepat menyimpulkan penggunaan atau menyimpulkan sesuatu yang terjadi. Terlalu cepat, atau juga jangan terlalu cepat pindah dari pengamatan langsung kepada kesimpulan. Baru mengamati sesaat sudah langsung membuat kesimpulan tanpa melakukan pengujian. Jadi meskipun kita melihat data langsung, pengamatan langsung atau konkret data, tapi tetap kita perlu menganalisis lebih mendalam, lebih dalam lagi. Jangan terlalu cepat melakukan kesimpulan tanpa pengujian. Yang kedua, juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena tadi kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang, maka yang tampak akan beda. Lihat gajah, kalau satu sudut pandang akan beda dengan sudut pandang yang lainnya.
Dan kita juga harus bisa merubah program di kepala kita. Bagaimana caranya? Tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa kita biasakan untuk memperbanyak perbendaharaan ya, untuk membantu pola pikir kita. Dan yang keempat, see on beauty. Semua lihatlah kebaikannya. Jangan melihat sesuatu dari keburukannya. Kalau kita sudah negative thinking, maka akan lebih banyak salahnya kita di dalam membuat suatu kesimpulan dibanding kita yang berpikiran positif. Itu pemahaman dari see on beauty. Di akhir cerita, maka silakan Anda tonton video ini melalui link yang nanti sudah disediakan. Marvin Lewis? Yes? I'm here to serve you with this eviction notice. It's time to go. No, please. I just need a couple more days to get the money. Well, maybe if you weren't given free haircuts, you'd have the money now. Your time's up. I can't lose my shot. I've been here for 20 years. Please, sir. Don't do this to me. I'm sorry, but there's nothing I can do. The place just sold anyways, and the new owner should be here any minute. You gotta go. Oh, it's okay. He doesn't have to leave. I'm sorry, who are you? Oh, I'm Calvin. I'm the new owner. I can handle it from here. You don't have to leave. This man hasn't paid his rent. Fine. I guess that's your problem now. Thank you so much, sir. I promise. I'll have the money for rent soon. No, you do not have to worry about that. From now on, your rent is free of charge. What? I don't understand. Why would you do that for me? Because of what you did for me 20 years ago. You see, I'm sorry, but this is a private office. We don't allow... Oh, I'm actually here for the assistant position. You know, to apply for a job. Oh, let me talk to my boss. Would you mind waiting out here? Sure. Is that the guy? Yeah. No. Hey, I have an interview scheduled. Hey! let's just say it wasn't exactly easy for me to get a job looking like that.
Calvin. I'm applying for the... When was the last time you showered? It's been a couple weeks, sir. Why is it that you're here exactly? To apply for the assistant position. But I'll take any opportunity that you have. You want to get into real estate. What could you possibly know about this field? Not much right now, but I'm willing to learn, and I've always been interested in it. Oh, how ironic is that? A homeless guy getting into real estate. That's great. Just keeps getting better and better. Look, I know I don't look like much. My house burned down in a fire. I lost everything. My car, clothes, even my family. And to make matters even worse, I lost my job, too. So please, if you just give me a chance, I promise I will be the hardest worker you've ever hired. All right. Calvin. Well, you seem like you have a lot of heart. I don't know if you're telling me the truth or not, but I'll tell you what. There's $20. So you want to learn about real estate, right? Yeah. Lesson number 1, resourcefulness. I want you to get cleaned up. The new outfit, too. With that. And if you can do it by, let's say, today, I will give you a job. Sound good? But sir, a haircut alone would cost $20. Well, you better be resourceful then. I wish you luck. Are you open? Hello? Have a seat. Thanks. Listen, before you get started, I just want you to know that, I don't really have... I don't have much... How do you want your cut? Honestly, anything would be better than this. But I don't have much money. What's your name? Calvin. I'm not worried about your money, Calvin. What do you think? To be honest, I almost forgot what I look like. Thank you. Thank you so much. Here.
This is all I have. No, don't worry about it. I think you need it more than I do. What? Really? I can't tell you how much I appreciate this. I actually have a job interview today. My interview? Give me a second. There's a sink in the back. It's not much, but it'll help. Afterwards, put this on. Oh my God. Thank you. But please take this. I have to give you something. No, you don't. Just remember, one day, when you're able to, just pay it forward. I will. I definitely will. Bathroom's in the back. From then on, my life just started getting better. I ended up getting the job as an assistant. Before long, I was learning all about real estate. Eventually, I moved on up to becoming a realtor. It didn't take me long to start closing lots of real estate deals.